Salam Planters. Perkenalkan, nama saya Juangga Saputra Delimonte, berasal dari Manajemen 4 Regional 3. Kali ini saya akan meringkas modul manajemen bisnis, di mana terdapat 3 materi, yaitu 1. Plantation Management, yang kedua adalah SPPM atau Budgeting and Tax Control, yang ketiga Basic Decision Making and Problem Solving. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan adalah menghasilkan produk atau komoditas, kemudian penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk, dan secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Terdapat 3 fungsi perkebunan, yaitu yang pertama adalah ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur wilayah dan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penjagaan kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu sebagai perekat, pemersatu bangsa, atau pengembang wilayah. Karakteristik bisnis perkebunan adalah yang pertama, keunikan dalam aspek sosial. Yang kedua adalah keunikan karena tidak kepastian produksi atau faktor genetis. Yang ketiga, keunikan dalam campur tangan pemerintah. Yang keempat adalah keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Terdapat 7 pokok-pokok permasalahan di dalam perkebunan. Yang pertama adalah produktivitas dan kualitas produk. Pada on-farm masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm tersebar dan ada di daerah. Yang ketiga adalah persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan atau off-farm masih belum berkembang. Dan yang kelima, pajak dari berbagai pungutan ekonomi berbiaya tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebun yang relatif rendah. Yang ketujuh adalah tekanan global atau lingkungan. Kita masuk ke SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengarahkan, mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta sehingga digunakan untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi pencapaian tujuan yang diharapkan. Kontrol sistem adalah perangkat sistem formal ataupun non-formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. Sehingga SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan atau akuntansi, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi, serta dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah sebagai alat untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, aspek perencanaan perusahaan. Perencanaan ditujukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan mengenai 4W 1H, yaitu what, who, when, how, and why. What atau apa merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian who atau siapa merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. When atau kapan merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan program harus dilaksanakan. How atau bagaimana menemukan strategi atau cara dan prosedur bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien tentunya. Dan yang terakhir adalah why atau mengapa, merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan, sehingga secara keseluruhan menghasilkan siklus manajemen perusahaan, yaitu berawal dari perencanaan yang tertuang dalam RKP
Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu pembagian tugas kerja, lalu pelaksanaan, yaitu menggerakkan pekerja, dan pengendalian melalui laporan manajemen dan PP. Selanjutnya, decision making adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Decision making perspektif yang pertama adalah rational decision making, yaitu jenis pengambilan keputusan di mana pemilihan bersifat logis dan konsisten, serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan yang spesifik. Yang kedua adalah bond rationality, pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang menggunakan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitas. Yang ketiga adalah intuitive decision making, atau membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Terdapat 4 proses analisis risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi atau mengidentifikasi penyebab risiko. Yang kedua adalah analisis risiko, yaitu mengukur besaran kemungkinan kejadian risiko dan mengukur dampak apabila risiko tersebut terjadi. Yang ketiga adalah evaluasi risiko atau memetakan risiko di dalam peta risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Yang terakhir adalah penanganan risiko yang terdiri dari merencanakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan sebab risiko, merencanakan tindakan pengendalian untuk meminimalisir dampak apabila risiko terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.